Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Timo Werner selangkah lagi ke Chelsea. Timo Werner tinggal selangkah lagi bergabung dengan klub Liga Inggris Chelsea. The Blues dikabarkan telah membuat kesepakatan lisan dengan RB Leipzig dan akan mengkonfirmasi penandatanganan kontrak pekan depan. Dokumen kesepakatan senilai 52 juta pound sterling untuk Werner dilaporkan hampir siap. Bintang RB Leipzig itu ditawari kontrak senilai 200.000 pound sterling per pekan. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Leipzig Oliver Minzlaff mengatakan, klub London Barat belum memicu klausul rilis striker yang akan berakhir pada 15 Juni. Kendati demikian, koresponden sepak bola Sky Sport Fabrizio Romano mengatakan di Twitter, Chelsea telah memiliki perjanjian lisan. Ilkay Gundogan akui level Manchester City musim ini ada di bawah Liverpool. Gelandang Manchester City Ilkay Gundogan dengan jantan mengakui bahwa musim ini timnya kalah bersaing dari Liverpool karena tak mampu tampil seperti dua musim sebelumnya. Banyak pihak memprediksi bahwa musim ini City bakal melanjutkan dominasinya. Namun, justru Liverpool yang tampil begitu luar biasa dan kini tinggal selangkah lagi memastikan gelar juara Premier League. Dibanding musim lalu, catatan Manchester City musim ini memang berbanding jauh. Dari 28 laga yang sudah dilakoni, The Citizen sudah 7 kali menelan kekalahan. Gundogan pun mengakui level performa timnya menurun. Rakitic frustasi karena kurang menit bermain. Gelandang Barcelona Ivan Rakitic menegaskan akan bertahan. Sekalipun Rakitic mengakui dirinya tidak senang karena tidak mendapatkan menit bermain yang cukup. Meski begitu, Rakitic berusaha memahami keputusan pelatih yang tidak menjelaskan alasan sang pemain jarang dimainkan. Terkait masa depannya, Rakitic dikabarkan tidak lagi harmonis dengan Barca. Seandainya Rakitic mau hengkang, dia disebut-sebut cuma ingin kembali ke klub lamanya, Sevilla. Namun toh, Rakitic menegaskan bahwa dia siap memenuhi kontraknya di Camp Nou. Solskjaer ingin manfaatkan aturan baru Liga. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer berencana memaksimalkan penuh keuntungan dari aturan baru Liga Premier Inggris. Itu berkaitan dengan kemungkinan tim dibolehkan untuk menggunakan 5 pemain pengganti per pertandingan. Solskjaer mengaku tidak bisa terus memaksakan satu pemain dan mengatakan kepadanya untuk bermain setiap pertandingan dan setiap menit. United adalah salah satu tim yang memiliki jumlah skuad paling banyak di Liga Premier Inggris. MU berada di posisi terbaik untuk memanfaatkan penuh aturan terbaru dengan memainkan pemain sebanyak mungkin. Di masa depan, Trent Alexander-Arnold bisa jadi pemain terbaik dunia. Pujian bagi Alexander-Arnold pun kembali datang, kali ini dari bek kanan legendaris timnas Brazil, Marcos Cafu. Marcos Cafu mendukung Alexander-Arnold suatu hari nanti dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia. Berkat kemampuan dan bakatnya, tak salah jika mantan kapten timnas Brazil di Piala Dunia 2002 itu mendukung Alexander-Arnold menggondol penghargaan individu sebagai pemain terbaik dunia. Penentuan juara Liga Premier Inggris harus digelar di Goodison Park. Liverpool berpotensi mengamankan gelar juara Liga Premier Inggris lawan Everton dan menurut wali kota Joe Anderson, pertandingan kedua tim harus digelar sesuai rencana di Goodison Park. Pihak kepolisian setempat menyebut derby Merseyside itu sebagai laga dengan resiko tinggi. Namun mereka menegaskan tidak keberatan pertandingan digelar di Goodison Park sesuai rencana. Permasalahan tersebut akan dibahas secara lebih mendalam pada awal pekan ini. Wali kota Anderson pernah menentang keputusan memulai liga karena kekhawatiran fans bakal berkumpul di luar stadion. Namun pandangannya kini telah berubah setelah pihak klub memperingatkan dengan tegas agar supporter kedua belah pihak menjauh. Tottenham Hotspur batal incar Nicolo Zaniolo.
Tottenham Hotspur batal mengincar target lama yakni Nicolo Zaniolo setelah AS Roma membandrol harga 62 juta pound sterling untuk si pemain. Spurs mengadakan pembicaraan tentang kesepakatan pertukaran yang melibatkan Zaniolo dan bek Toby Alderweireld musim panas lalu, tetapi akhirnya pindah untuk target lain. Pelatih Spurs, Jose Mourinho, memang menginginkan tambahan pemain baru untuk musim depan. Namun dia tidak ingin klub menghabiskan banyak uang. Union Berlin versus Schalke. Junjo Kenny selamatkan tim tamu dari kekalahan. Bertamu ke markas Union Berlin Minggu malam, pasukan David Wagner gagal membawa pulang poin penuh usai ditahan imbang tim tamu dengan skor akhir 1-1. Robert Andrich membawa Union Berlin memimpin cepat pada menit ke-11 setelah tembakan kerasnya gagal dihalau Rafal Gikiewicz. Junjo Kenny kemudian membuat laga kembali imbang lewat golnya ke gawang Union Berlin di menit ke-28. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Hasil imbang yang diraih Schalke membuat mereka tertahan di peringkat ke-10 dengan koleksi 38 poin. Sementara Union Berlin juga tak beranjak dari peringkat ke-13 dengan raihan 32 poin. Tekuk Bremen, Wolfsburg kembali ke zona Eropa. Wolfsburg kembali memasuki zona Eropa di klasemen Bundesliga Jerman. Ini setelah Wolfsburg menang 1-0 atas tuan rumah Werder Bremen dalam laga pekan ke-30 di Weserstadion. Gol semata wayang di pertandingan ini dicetak oleh Wout Weghorst di babak kedua, tepatnya di menit ke-82. Kemenangan ini membuat Wolfsburg mengoleksi 45 poin dan menempati posisi ke-6 lagi. Sedangkan Bremen tertahan di urutan ke-17 dan masih tertinggal 6 poin dari jarak aman degradasi. Augsburg berbagi poin dengan FC Köln. Bermain di WWK Arena, kedua tim bermain saling menekan. Beberapa peluang pun tercipta. Namun babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Papan skor baru berubah ketika pertandingan memasuki menit ke-85. Anthony Modeste berhasil membawa Köln unggul terlebih dahulu. 3 menit berselang, Augsburg berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Philipp Max. Skor imbang 1-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Augsburg masih berada di peringkat ke-13, sedangkan FC Köln berada di peringkat ke-12. Selain Lisbon, 3 kota ini jadi tuan rumah perempat final Liga Champions 2019-2020. UEFA tak akan melangsungkan laga kandang tandang di babak perempat final Liga Champions 2019-2020. Seperti diberitakan Football Italia, UEFA akan menunjuk 4 tuan rumah untuk menggelar babak perempat final Liga Champions 2019-2020. Sebanyak 4 tuan rumah yang dimaksud adalah kota Lisbon, Portugal, Frankfurt, Jerman, Moskow, Rusia, dan Istanbul, Turki. Keempat kota ini dipilih selain karena memiliki stadion megah, juga karena kota-kota di atas tidak memiliki wakil di babak perempat final Liga Champions 2019-2020. Masa depan Mertens dan Callejon di Napoli. Napoli mencoba memberikan kontrak baru kepada Mertens dan Callejon agar bisa mengamankan jasa kedua pemain tersebut. Mertens dikabarkan mau untuk memperpanjangkan kontraknya bersama Napoli dan akan segera menandatangani kontrak dengan segera. Sayangnya, kejadian tak sama terjadi dengan kontrak Callejon. Menurut pemaparan Giuntoli, Callejon sampai saat ini belum memutuskan apakah bakal terus bermain di Napoli atau tidak. Napoli yakin Fabian Ruiz bertahan meski dibidik Barcelona. Barcelona dikabarkan tertarik merekrut Fabian Ruiz.
Selain Blaugrana, Real Madrid juga diklaim sudah memantaunya. Rumor dengan Barcelona sedikit lebih besar karena keberadaan Quique Setién. Pelatih 61 tahun itu sempat menjadi bos Fabian Ruiz saat masih di Real Betis. Fabian Ruiz sendiri masih terikat kontrak di Napoli hingga 2023. Hal itu yang membuat Direktur Olahraga Il Partenopei Cristino Quintoli yakin sang pemain akan bertahan. Sergio Ramos akan pensiun di Real Madrid. Sergio Ramos diklaim akan tetap berseragam Real Madrid hingga akhir karirnya sebagai pemain profesional. Pernyataan tersebut datang langsung dari saudara kandung sekaligus agen Ramos, Rene Ramos. Namun, hingga saat ini proses negosiasi antara kedua pihak masih berjalan cukup alot. Akan tetapi, sang agen menegaskan bahwa sang bek masih berkomitmen untuk melanjutkan kontraknya di Madrid. Barcelona mesti sapu bersih laga untuk juara Liga Spanyol. Barcelona dibayangi Real Madrid dalam persaingan gelar juara Liga Spanyol. Quique Setién menegaskan, Barcelona wajib memenangi seluruh laga sisa untuk juara. Saat ini, Lionel Messi CS mengumpulkan 58 poin hasil 27 pertandingan, hanya terpaut 2 poin dari Madrid di peringkat kedua. La Liga 2019-2020 akan dilanjutkan kembali untuk menuntaskan 11 pertandingan sisa mulai tengah pekan depan. Barca dilarang terpeleset. Sebulan sembuh dari virus corona, Dybala masih belum 100%. Striker Juventus Paulo Dybala sudah berlatih lagi setelah sembuh dari virus corona. Meski begitu, Dybala mengaku kondisinya belum mencapai 100%. Dybala menghabiskan sekitar 1,5 bulan untuk menyembuhkan diri. Dybala kini berpacu dengan waktu agar mendapatkan kebugaran yang maksimal. Sepak bola di Italia akan dimainkan kembali dan Juventus akan menghadapi AC Milan di semifinal leg kedua Coppa Italia pada 12 Juni. Roma perpanjang peminjaman Smalling. Corriere dello Sport mengklaim kalau Roma dan MU akhirnya hampir menyepakati transaksi untuk Smalling. Roma bisa meminjam Smalling untuk semusim lagi, tapi dengan klausul wajib mempermanenkannya seharga 12-15 juta euro pada 2021. Smalling pribadi sebelumnya menyatakan tertarik lanjut di Roma. Ia diyakini lebih condong bertahan di ibu kota Italia tersebut karena berharap kembali masuk skuad tim nasional Inggris yang tahun depan akan tampil di Piala Eropa. Miralem Pjanic ternyata berharap untuk segera berseragam Barcelona. Nama Miralem Pjanic dipastikan tak masuk ke dalam rencana masa depan Maurizio Sarri di Juventus. Terbaru, Pjanic dikabarkan telah dimasukkan Juventus untuk ditukarkan dengan gelandang Barcelona, Arthur Melo. Pihak Barcelona pun setuju dengan penawaran dari Juventus tersebut dan tinggal menunggu keputusan dari Arthur apakah dia mau atau tidak dengan negosiasi tersebut. Menurut laporan dari Marca, Pjanic sudah memantapkan hatinya untuk pindah ke Barcelona pada bursa transfer musim panas 2020 nanti. Pjanic dikabarkan sangat senang ketika namanya dijadikan tumbal oleh Juventus untuk mendapatkan Arthur. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe. See you gengs!